Medio. Ya, 3 tahun silih berganti tapi dia balik lagi ke konsep awalnya ini, which is menurut gue happy sih, kayak lebih apa ya, kayak hampir sama si Godet Boom, kayak lebih ya yang kangen sama konsep-konsep Secret Number dari awal. Si Lea sempat bilang kalau sebenarnya mereka ini tuh sebenarnya pengen explore lebih dalam lagi, kayak gimana sih konsep yang emang SM pengen coba dari arti lagu si Starlight ini sendiri ya. Kayak dia tuh di kawan-kawan pengen bilang nih ke Loki kayak lo tuh jangan takut buat gapai mimpi lo jangan takut sama kegelapan, dalam tanda kutip gelap ini tuh kayak lo jangan nyerah, lo jangan putus asa, supaya dia kasih kita semangat, encourage kita supaya bisa ngegapai mimpi kita. Cari hiburan edukatif buat anak? Dengerin aja podcast Dongeng Pilihan Orang Tua di Spotify. Annyeonghaseyo, welcome to Kamchagia Korea Scene of Hallyu. Nah mungkin ini baru banget ya buat sobat media yang biasanya ngeliat. Gue bakal jelasin sedikit singkat aja tentang Scene of Hallyu itu apa sih. Di sini gue bakal ngejelasin tentang seputar idol, drakor, dan berita-berita happening lainnya seputar K-pop pokoknya yang lagi in. Gue bakal bahas secara singkat tapi juga lengkap gitu ya. Oke, di episode pertama ini gue bakal nge-react Secret Number yang baru comeback di single album yang ke-7, judulnya tuh Starlight. Oke, kita langsung aja nih ya, check it out. Oh, langsung dikasih looknya nih si Sudam ya, kayak Barbie. Ini Minji. Oh ini tuh dia looksnya lebih colorful ya, beda banget dari si Doksa yang kemarin comeback itu. Terus juga lebih fairy tale sobat medio, karena ada planet-planet, bintang-bintang. Wah Zu agak genit di sini. Oh dia di taman gitu konsepnya. Lebih ini sih kayaknya lebih ke fantasy ya. Kalau si Starlight ini ya sesuai lah ya sama judulnya Starlight gitu. Dita seperti biasa nggak berubah rambutnya. Ini Minji. Oh dia tuh lebih ke cewek kue sobat medio, karena dari rambutnya, bajunya warna-warni, di sini colorful semuanya ada. Tapi di sini Sudam cantik banget sih. Ini Kyo abis di sini. Oh ini di center dia ada. Oh di mobil. Oke. Oh dia tuh kayak dari siangnya di taman, malamnya di rumah. Jadi kayak bolak-balik gitu ibaratnya. Tapi tetap di dua tempat ini tetap colorfulnya ketinggalan. Tetap kalau di rumah pun dari lampu-lampunya, lightingnya. Tapi pas di taman ini Jimmy sih yang paling gila sih. Oke. Oh dia ganti outfit. Zoom. Oh ternyata tuh di tamannya siang sama malam sobat medio. Jadi outfitnya kalau yang siang tuh lebih ke putih, terus kalau malam lebih ke colorful. Kayak si Sudam pakainya kayak rainbow sama Zoo ya baju outernya. Oke. Ini gue nggak tahu apakah taman atau hutan. Coba komen Loki di bawah. Oke. Ini udah hampir menuju ending, dia kayak lagi duduk gitu. Ada planet-planet sih. Nggak cuma bintang aja ternyata ya. Di sini wah. Lea. Oke, berarti konsepnya kayaknya yang gue tangkap dari malam ini dia di outdoor sama indoor lebih colorful, tapi pas di siangnya lebih tone-nya tuh ke putih, lebih ke senada. Oke.
Oke, ini dari si Secret Number yang baru comeback pas tanggal 24 Agustus. Terus juga kalau dibandingin ya sama Tap sama Doxa, konsepnya yang ini bikin gue throwback lagi pas mereka debut, pas lagi di lagu Got That Boom yang 2020. Mungkin konsepnya hampir sama, colorful, warna-warni. Jadi kayak ya 3 tahun silih berganti tapi dia balik lagi ke konsep awalnya ini, which is menurut gue happy sih, kayak lebih apa ya, kayak hampir sama si God That Boom, kayak lebih ya yang kangen sama konsep-konsep Secret Number dari awal gitu. Nah, ada fun fact lagi, pas tadi gue bilang mereka itu comeback 24 Agustus, dan lo tahu nggak sih, yang lo heran sebenarnya kalau ini bakal trending nomor 1 di YouTube Music. Dengan hari pertama itu dia dapat viewer 1,3 juta. Itu pasti Loki-Loki itu dari seluruh penjuru langsung nonton cus, karena ini sebenarnya comeback yang emang udah di-spill dari awal Agustus ya. Kalau lo ingat semua dari teasernya tuh kayak Loki udah penasaran nih, kayaknya si SN bakal comeback kayak gimana sih, apalagi pas dilihat tuh cuma sepotong doang kan, lagi di mobil terus di luar, jadi kayak nebak-nebak. Akhirnya ditambah ada si Zoo yang baru potong rambut balik dari Jepang, langsung tuh si Loki langsung berasumsi wah kayaknya bener nih bakal comeback, dan bener aja sobat video, 24 Agustus comeback si Starlight ini. Wah gokil ya Loki. Nah, di album Starlight ini juga dia ada B-side-nya. B-side lagunya tuh judulnya Crazy Love. Ini mungkin kalau yang gue denger ya, dia lebih ke tahun 2000-an, unsurnya itu kayak pop gitu, tapi kayak dibilang lebih ke pop tapi ada unsur-unsur vintage tahun 2000-an. Dari unsur koreografinya semua dari Secret Number. Dan satu lagi nih, si Lea sempat bilang kalau sebenarnya mereka ini tuh sebenarnya pengen eksplor lebih dalam lagi, kayak gimana sih konsep yang emang SN pengen coba. Karena kalau misalkan lo semua tahu dari tahun 2020 mereka udah coba nih dari R&B, hip hop, colorful, girly, sampai dia bilang yang fierce pun kayak di Doxa pun dia udah coba gitu, yang mungkin konsepnya lebih ke cewek mamba ya kalau di Doxa, kalau lo ingat MV-nya. Tapi di sini dia bilang dia pengen coba segala hal, dia bilang. Itu dari Lea sih, dia bilang nyampe dari Dita dan kawan-kawan. Pokoknya keren banget sih kayak dari konsepnya, karena sebenarnya dari berenam itu mereka udah ada konsep tersendiri yang digabungin, yang dimana mereka pengen coba keseluruhan. Kalau misalkan lo lihat kan, kalau misalkan ada orang yang mungkin mau coba, oh yaudah deh gue udah di comfort zone gue, yaudahlah gue girly, tapi enggak buat si SN ini debak sih, ini jempol buat si Dita dan kawan-kawannya. Tadi yang udah gue bilang kalau di Starlight ini tuh dia dominan di malam sama siang. Yang gue lihat tuh sebenarnya keduanya ya, mau dia di outdoor ataupun indoor, unsurnya sama, cheerful, happy, senyum-senyum, nggak ada yang misterius. Sekalinya misterius kalau menurut gue di sini ada si Sodam yang dia ngeliat ke kaca jendela, dia sambil megang gantungan bulan kayak mungkin lagi menatap langit atau segala macamnya, sampai ada gambar galaksi dan juga kawanannya di situ. Cuman kalau misalkan dari arti lagu si Starlight ini sendiri ya, kayak dia tuh di kawan-kawan pengen bilang nih ke Loki kayak lo tuh jangan takut buat gapai mimpi lo jangan takut sama kegelapan, dalam tanda kutip gelap ini tuh kayak lo jangan nyerah, lo jangan putus asa, supaya dia kasih kita semangat, encourage kita supaya bisa ngegapai mimpi kita. Itu sih yang dari MV-nya si Starlight ini. Nah, fun fact selanjutnya yang gak kalah happening ini sebenarnya, mungkin kalau lo semua kayaknya udah gak asing ya, dari tempat mereka syuting ini yang bikin gue salfok tuh ada di Turtle Island. Karena ini tuh bisa dibilang tempat langganan para K-pop buat syuting gak sih? Iya kan? Ini juga yang sebenarnya mereka udah ngelakuin di MV sebelumnya di Doxa. Si SN ini kembali collab sama si SM Entertainment. Kalau lo tahu tuh dan namanya Maria Marcus. Itu dia juga salah satu yang berkecimpung buat nyiptain lagu si Starlight ini dan juga Doxa. Maria Marcus ini juga sempet jadi langganan para SM Entertainment lah nih ya, nyiptain lagunya. Ada dari EXO, dari Red Velvet,
Fat, dari SNSD, sampai kalau dari JYP ada Twice, ada Everglow, ada Monsta X, ya banyak lah ya dari berbagai agensi. Pokoknya dia juga turut berkecimpung di Viva Entertainment ini. Nah tapi si Maria Marcus ini dia nggak sendiri, dia ada partner ya Sobat Medio. Ada 3 partner ya, gue bacain. Ada Jessica Pierpoint, di sini juga sempat berkecimpung juga di 50-50 di lagu Lock In, sama ITZY di lagunya Sneakers. Dan juga ada Monster Number 9. Di sini gue nggak tahu apakah dia nama aslinya, nama panggungnya, tapi dia juga pernah ngegarap si SF9 ini, judulnya itu Jungle Game. Dan yang terakhir ada Yang Sungwon. Ini dia pernah berkecimpung juga di girl group yang namanya tuh Alice. Judulnya tuh Showdown. Jadi di sini mungkin bisa dibilang pencipta lagunya itu nggak cuman Jinny aja sama Minji, tapi ada juga nih si Maria Marcus ya, karena sebenarnya kalau Loki kalau udah pada tahu ya Jinny sama Minji kan emang udah langganan ya nyiptain liriknya ya, selain emang jago nge-rap juga, tapi udah paling kalau ada lagu ya Secret Number yang baru atau comeback pasti ada nama dia lah, intinya Kredita atau Lela pasti tuh udah langganan lah mereka berdua itu. Oke, yang terakhir nih ya, sebenarnya yang bikin gue bertanya-tanya dari comeback ya si Secret Number ini, dari yang udah sama gak sih kayak apa yang lo pikirin Loki kadang-kadang kalau sebelum dia comeback, kira-kira kita bertanya-tanya nih, kira-kira konsepnya bakal kayak gimana ya. Kadang kalau dibilang hip hop udah pernah, yang seksi udah pernah, yang cute girly udah pernah. Kayak mikir gak sih kira-kira comeback apa lagi ya yang belum pernah dicoba sama Secret Number. Tapi gue yang masih gue nantiin comeback mereka yang bener-bener di luar spoiler. Maksudnya mereka kan udah pernah spoiler ya lewat teasernya dia. Gue masih berharap ada comebacknya nanti di masa yang akan datang yang lebih surprising dan lebih bikin kita shocking akan seperti apa. Hari tambah dia juga mau perform nanti bulan September di Indonesia. Ayo siapa yang nonton lagi? Kalau yang nonton komen aja di bawah gimana keseruannya ya. Oke, itu aja teori yang gue sampein dan fun fact lainnya. Tapi kalau misalkan dari lo semua nih Loki yang merasa kayaknya ada teori yang kurang atau ada saran yang lain, boleh aja langsung komen di bawah di kolom komentar. Dan sampai jumpa di Kamchege Korea Scene of Hawaii selanjutnya. Annyeong!